Sesuai dengan jadwal pelayanan mingguan Sinode GKI, kita akan baca bersama dalam kitab Kolose pasal 3. Kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-18 sampai pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kitab Kolose pasal 3 ayat ke-18 sampai pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Dan sebelumnya mari kita tenang dan kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah di dalam nama Yesus Tuhan dan Penyelamat kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia dan anugerah serta rahmat yang besar membuat kami ada dan kami bisa menikmati kehidupan ini karena anugerah. Kami ada dalam peribadatan di samping dan kami akan belajar di sekeliling firman untuk menguatkan kami, mengajarkan kami tentang kasih setia Allah dan sebuah kehidupan yang harus kami bangun di tengah-tengah hidup. Tolong kami Tuhan, mampukan kami supaya kami mengerti dan memahami bagian firman Tuhan di tengah-tengah hidup kami hari dan pasca. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan sabda. Amin. Demikian bunyinya hubungan antara anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatimu. Hai hamba-hamba, taatilah orang tuamu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dari kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan. Itu karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa dan dalam paling berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya kamu membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat mengatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian firman Tuhan yang berbahagia. Kita semua yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini, berbahagialah semua orang yang melakukannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebuah pertanyaan dari lagu itu, siapakah aku ini?
kira-kira kita ini siapa? Sampai Tuhan beri kesempatan untuk kita hidup di tahun 2023 ini pada hari yang ke-274. Kita sudah menikmati kehidupan 40 minggu dan kita sudah ada pada bulan ke-10 anak tangga yang pertama. Dan lagu itu menjawab dengan menyanyikan pujian dan syukur. Itulah yang bisa menyenangkan hati Tuhan sebagai sebuah jawaban karena Tuhan masih menolong kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita hari ini dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-23 ada pesan yang disampaikan kepada 5 anggota keluarga inti dalam keluarga untuk melakukan tindakan-tindakan dan perbuatan dengan segenap hati di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Yang pertama dimulai dengan anggota keluarga istri-istri. Hendaklah tunduk kepada suami sebagaimana atau seharusnya kepada Tuhan. Yang kedua, anggota keluarga suami-suami, kasihilah istrimu. Artinya ia dituntut untuk menunjukkan kasih, mengasihi, menyukai istrimu. Janganlah berlaku kasar. Artinya bersikap benci. Terlalu kasar menjadikan istri-istri punya hati itu bisa pahit. Kalau hati supaya berarti bahaya. Kemudian yang ketiga, anggota keluarga adalah anak-anak. Situ bagian ini dimintakan untuk anak-anak harus mentaati orang tuanya. Artinya bahwa mentaati berarti membuat orang tua menunjukkan sebuah kasih yang tulus kepada anak-anak ini. Kalau anak melawan orang tua, berarti dia punya kepala pasti bunyi. Kalau anak melawan orang tua, dia pasti mendapat ganjaran yang pantas diterima. Itulah sebabnya Paulus memberi sebuah ajakan sebagai sebuah hal yang harus dimengerti, tapi juga merupakan sebuah nasihat kepada anak-anak. Taatilah orang tuamu, sebab mereka harus melakukan itu sehingga dapat memuaskan orang tua itu di tengah-tengah hidup mereka. Kalau orang tua sudah puas, pasti bisa melakukan apa yang menjadi sebuah keinginan dan kehidupan anak-anak. Minta uang pasti kasih uang, tapi orang tua tak puas salah bodoh. Tapi orang tua puas, pasti anak-anak akan diberkati. Kemudian dalam kehidupan konteks yang lebih besar, anggota keluarga yang keempat adalah bapak-bapak. Bagian ini diajarkan untuk bapak-bapak selalu menunjukkan sebuah sikap yang harus menunjukkan tipe seorang bapak yang luar biasa. Bukan menunjukkan tipe seorang bapak yang selalu memberikan sakit hati di tengah-tengah sebuah kehidupan yang harus dijalani. Artinya bahwa menyakiti hati, mengorbankan semangat anak-anak dalam membangun sebuah kehidupan yang harus mereka bangun akan menjadi awal, dan hal itu akan membuat tidak percaya anak-anak juga kepada orang tua. Hari ini janji satu, besok tidak laksanakan, lusa janji satu tidak laksanakan, maka semua akan berjalan. Kata yang paling pas anak saya bilang begini, Bapak cuma janji-janji saja, tapi realisasinya tidak pernah terjadi. Dan itu berarti sudah tawar hati. Tuhan Yesus bilang kalau garam yang sudah tawar tidak ada gunanya, hanya dibuang dan dicap oleh orang. Kemudian anggota keluarga yang kelima, hamba-hamba. Orang lain yang ada di tengah-tengah kehidupan setiap orang perlu membutuhkan sebuah perhatian yang luar biasa. Dan Paulus menyoroti tentang tuan dan hamba
Dia mengajak supaya mereka juga memahami tentang tanggung jawab hamba-hamba itu. Setiap hamba yang bekerja pasti merindukan upah dari segala pekerjaan. Itulah sebabnya dia dikatakan bahwa hamba-hamba itu harus melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dengan penuh ketaatan, kesetiaan, dan dengan ketulusan hati. Supaya dari segala ketulusan hati yang dikerjakan itu, ia benar-benar akan menerima apa yang harus dia terima di tengah-tengah hidupnya atau pekerjaan yang dia kerjakan. Ia harus ada dan memiliki prinsip keikhlasan, kerendahan diri dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu. Karena dari segala hal yang dikerjakannya, dia akan dipandang dan dilihat oleh tuannya sebagai sosok yang luar biasa dan pantas untuk menerima belas kasihan di tengah-tengah pekerjaan itu. Kemudian di tengah-tengah seluruh catatan dan nasihat yang diungkapkan oleh Paulus, di tengah-tengah pekerjaan dan tanggung jawab yang dikerjakan dalam bagian kita juga dapat memahami bahwa sebuah perbuatan dan sebuah hal yang harus dikerjakan hendaklah dikerjakan dengan penuh ketulusan hati. Sebab dari segala hal yang dikerjakan membutuhkan keikhlasan dan ketulusan hati. Memulai dari istri-istri dikatakan bahwa ia harus ada dan melakukan segala sesuatu yang harus dia kerjakan kepada suaminya karena dia melakukannya untuk Tuhan. Kemudian suami-suami juga melakukan segala hal yang harus ia lakukan terhadap istrinya. Kemudian anak-anak, kemudian bapak-bapak, kemudian hamba-hamba. Mereka melakukan sebut dengan ketulusan hati dan keikhlasan. Maka semua akan membawa dampak yang memiliki pengaruh yang luar biasa di tengah-tengah pergumulan dan kebersamaan yang dibangun di tengah-tengah kehidupan. Oleh sebab itu, kalau kita baca dalam ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25, dikatakan bahwa Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Menjadi hamba berarti menunjukkan sebuah pengabdian yang tulus, dan pengabdian yang tulus itu maka Tuhan akan memandang orang itu. Memandang berarti menunjukkan sebuah perhatian khusus. Memandang berarti melihat dan menunjukkan sebuah nilai khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang mengabdi dan menjalaninya dengan penuh ketulusan. Karena kalau Tuhan sudah memandang, berarti ada sesuatu hal yang harus kita pahami. Apakah pandangan itu menunjukkan sebuah berkat atau pandangan itu menunjukkan sebuah kutuk? Sebab dalam Alkitab dikatakan, ketika Tuhan merasa kecewa terhadap Israel, dia bilang, ketika aku memandang mereka, ternyata mereka berbalik daripadaku. Mereka memiliki hati yang bengkok, dan oleh karenanya aku menghukum dan menunjukkan murkaku kepada mereka. Lalu selanjutnya dia bilang, ketika aku memandang mereka, ternyata mereka tulus, maka aku akan memberkati mereka dan memberi mereka kelepasan, kelegaan, dan segala hal yang ada di tengah-tengah hidup mereka. Itulah sebabnya dalam ayat 24 sampai 25 ini kita semua diajak untuk ada dan menunjukkan sebuah etiket pengabdian dan ketulusan hidup yang tulus kepada Allah, supaya ketika kita ada dan kita dipandang oleh Allah, maka kita pantas untuk mendapatkan apa yang harus kita terima sebagai bagian dari sebuah tanggung jawab. Sebab dalam bacaan ini secara keseluruhan kita bisa melihat ada sebuah perintah yang dilakukan atau diperintahkan oleh Allah sebagai sebuah hal yang harus dilakukan
kekudusan dan ketaatan. Dan akhir dari semua itu, berkat akan menjadi bagian kehidupan setiap orang. Kadang-kadang kita dalam rumah tangga kan bisa membanding-bandingkan anak kita. Dan ketika perbandingan itu juga menjadi sebuah masalah besar di tengah-tengah hidup keluarga. Bisa anak yang selalu diremehkan menjadi pembangkang yang menunjukkan tawar hati dan memberi sebuah perlawanan terhadap keluarga. Karena selalu dikatakan, selalu pikir yang satu saja, tapi saya tidak pernah berpikir. Tapi pasti orang tua punya pikiran sebuah kata-kata itu untuk memberi semangat untuk anak yang satu, padahal dia menjadi sebuah hal yang lain. Karena setiap orang punya perasaan dan pikiran itu beda-beda di tengah-tengah hidup ini. Kemudian bagian yang kedua Bapak Ibu, ayat pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 merupakan sebuah kehidupan seorang Tuhan yang patuh dan taat. Siapapun yang menjadi Tuhan, kaidah dan perilaku hidup Tuhan sudah digariskan sebagai sosok yang berkuasa. Itulah sebabnya ada 7 hal yang sangat penting dalam bagian ini. Yang pertama, sebagai seorang Tuhan dikatakan harus berlaku adil. Artinya dengan adil selayaknya sebagaimana mestinya, dengan benar dan berkelanjutan melakukan sebuah kejujuran di tengah-tengah tanggung jawab yang dikerjakan sebagai seorang Tuhan untuk memperoleh sebuah keseimbangan di tengah-tengah pergumulan hidup yang dijalani. Sebagai Tuhan pasti punya anak buah ada banyak, dan kalau kita menunjukkan ketidakadilan maka tidak ada keseimbangan. Tapi kalau ada keadilan, maka keseimbangan itu tetap ada dan menjadi bagian dari sebuah proses yang akan kita jalani. Jangankan Tuhan dan hamba, dalam keluarga juga perlu ada keadilan dan keseimbangan. Kemudian yang kedua dikatakan seorang Tuhan memiliki prinsip bertekun dalam doa. Artinya Bapak Ibu, bertekun dalam doa di tempat doa, mendampingi dan berdoa, melayani dan melakukan segala hal yang dilakukan, berarti memberi peluang untuk hamba-hambanya untuk mengerti apa yang harus dikerjakan oleh Tuhan. Yesus dia bilang begini, aku tidak pernah menyebut engkau hamba, tapi aku menyebut engkau sahabat. Sebab seorang sahabat pasti tahu apa yang dilakukan oleh sahabat. Tetapi Paulus mengingatkan kepada tuan-tuan untuk juga melakukan sebuah tindakan bertekun dalam doa, untuk memberi waktu dan peluang bagi orang yang ada di sekitarnya untuk memiliki semangat untuk ada dalam ketekunan dan berdoa di tengah-tengah hidup mereka. Kadang-kadang Bapak makan sembahyang jadi kau tinggal kau masak nasi, kau masak sayur, goreng ikan supaya Bapak pulang bisa makan. Maka setiap hari anak bekerja, goreng ikan dan memasak saja, tapi tidak pernah berpikir untuk berdoa. Seandainya kita bilang, mari kita pergi berdoa, pulang baru kita makan, masak sama-sama terus kita makan, berarti sebuah peluang kita memberi kesempatan untuk anak juga bisa memahami dan mengenal Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Bukan kita saja yang mengenal Tuhan, tetapi juga anak-anak juga mengenal Tuhan. Kalau nanti anak-anak sudah kenal Tuhan, hanya Tuhan Yesus lahir tanggal berapa? 5 Januari. Baru kita bilang anak bodoh gini. Padahal kita sendiri yang bodoh tidak pernah mau memberi peluang untuk anak datang daripada. Sebab hari itu ada saya pertanyakan untuk seorang anak kecil, karena dia bilang begini, pendeta, besok saya datang sembahyang dia sakit. Kalau dia saya berdoa, dia bilang, pendeta, tadi kau berdoa, saya juga berdoa, tapi saya mau kasih tahu untuk kau cuma tinggal sementara di sini, besok saya ganti kau jadi pendeta. Kemarin nanti besok sekolah, besok selesai, sudah ujian skripsi, berarti besok sudah pendeta. Tapi waktu saya tanya dia bilang, kalau itu sama tanya, kau Tuhan Yesus lahir tanggal berapa? Dia bilang tanggal 5 Januari.
Itu contoh hal yang tidak memberi kesempatan sehingga anak kita tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kemudian yang ketiga, seorang tuan harus memiliki prinsip mengucap syukur. Artinya berterima kasih dan melakukan apa yang harus dikerjakan. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita terlalu besar dan kita terlalu hebat, sehingga ketika orang lain berbuat sesuatu, kita lupa untuk bilang terima kasih, tapi kita bangga dengan apa yang kita raih, padahal orang lain yang buat itu untuk kita. Dan itu hal yang ditentang oleh Paulus, sudah diajarkan oleh Paulus untuk tahu mengucap syukur. Seperti lagu tadi, dengan apa kan ku balas kebaikan? Hanya bersyukur, karena Tuhan buat segala sesuatu untuk kita. Kita tahu berterima kasih karena Ia telah melakukan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Tuhan tidak pernah tuntut banyak untuk kita, tapi Tuhan menuntut kita ada dan mau menjadi yang terbaik di tengah-tengah hidup ini dengan bersyukur. Kalau 2 minggu berturut-turut kita punya khotbah itu luar biasa. Yang pertama, dia bilang yang lemah harus mendukung yang kuat harus mendukung yang lemah. Kemudian cinta membawa kesejukan dan kenyamanan. Karena semuanya, maka hari ini kita diajak untuk saling memberi pandangan bagi setiap orang dalam tanggung jawab kita masing-masing. Karena pembaharuan hidup itu terjadi bukan karena satu orang, tetapi terhadap semua orang di tengah-tengah hidup ini. Kemudian diajar oleh bagian firman Tuhan ini, ayatnya yang keempat, ayat pasal 4 ayatnya yang ketiga, dikatakan kita harus berdoa. Sebab bagi Paulus berdoa adalah memberitakan Injil. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami situasi yang sulit atau memahami tentang kekuatan doa yang luar biasa, dan kekuatan doa itu juga bagian dari sebuah proses pemberitaan Injil. Saya membaca sebuah kisah. Ada satu keluarga kaya, dia orang tuanya pergi ke luar kota. Seorang anaknya tinggal sendirian di rumah. Di saat-saat tertentu ketika malam hari, dia berdoa sebelum tidur. Tapi dia tidak pernah menyadari bahwa pencuri sudah ada di pinggir jendela dan siap untuk membuka pintu dan membuka jendela dan mencuri apa yang ada padanya. Tapi dalam doanya sang perempuan dia bilang begini, Tuhan, orang tuaku kedua dan aku sendirian di rumah besar ini. Aku percaya aku punya Tuhan yang melindungi aku, dan aku yakin Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi aku. Ketika dia masuk tidur, besok pagi dia bangun, ternyata ada seseorang tidur di atas kursi sofa. Lalu dia berteriak terus, bangunkan laki-laki itu. Lalu bercakap-cakap, laki-laki bilang begini, maaf, ketika aku hendak mencuri, aku mendengarkan doamu dan aku tergugah karena aku juga seorang Kristen dan aku tidak akan mencuri. Tapi karena sudah terlanjur buka jendela tidak bisa kunci lagi, aku tidur di atas sofa untuk menjaga segala hal yang ada di dalam rumah ini. Itu kekuatan doa yang juga merupakan bagian dari sebuah proses pemberitaan Injil bagi menurut Paulus dalam catatan suratnya. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, dia katakan hidup dengan penuh hikmat. Artinya bahwa ketika orang yang hidup dalam penuh hikmat, maka dia memiliki ilmu pengetahuan, dia memiliki kepekaan untuk menilai dan melihat apa yang harus dilakukan dan dibuat. Kalau kita baca dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 105, firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Itu kata-kata yang memiliki hikmat yang luar biasa, yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu, berpikir baru bertindak. Kadang-kadang kan kita bertindak baru berpikir dari belakang. Tapi orang yang berhikmat bertindak itu sudah dipikirkan di awal. Itulah sebabnya Paulus bilang, orang yang hidup dengan hikmat adalah orang yang memiliki kepekaan untuk melihat segala sesuatu yang harus dikerjakan sebelum segala sesuatu terjadi di belakang. Karena bagi Paulus, penyesalan selalu datang dari belakang. Kita selalu bilang, seandainya saya tidak bikin ini, saya tidak pas sampai pada posisi ini. Kalau kemarin saya tidak jalan lewat sini, mungkin saya masih menikmati kehidupan yang baik. Tapi saya tahu ada duri baru injak, saya tahu ada lubang baru masuk, saya tahu ada siap diterkam oleh binatang buas, tapi melangkah. Lalu firman Tuhan bilang, firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan-jalan kita. Kemudian yang keenam, Paulus mengingatkan bahwa sebagai tuan-tuan, kita harus mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Artinya, ada waktu yang perlu ditebus atau dipergunakan. Kita memakai waktu itu semaksimal mungkin. Ada kata bijak yang dia bilang begini, kerjakanlah apa yang harus dikerjakan hari ini, sebab hari esok juga memiliki pekerjaan sendiri. Kalau kita dalam dunia kantor, biasa kata-kata itu ditulis di kaca, di pintu, dan lain sebagainya. Kerjakanlah apa yang harus dikerjakan dan diselesaikan hari ini, karena di hari esok ada pekerjaan yang baik. Bukan gampang, besok juga kita bisa laksanakan. Ketika besok 5 pekerjaan datang, terus kita tunda 3. Lusa 10 pekerjaan datang, kita kerja tunda berapa banyak lagi. Dan itu bahaya. Itulah sebabnya Paulus dengan menasihatkan, pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya selagi masih ada kesempatan. Ada lagi bilang, hidup ini adalah kesempatan. Biarlah kita berbuat sesuatu supaya waktunya tiba, kita sudah berbuat baik. Tapi karena kita tidak mempergunakan waktu dan kesempatan dengan baik, ketika waktunya tiba, aduh belum lagi Tuhan, saya belum siap, masih ingin hidup 1000 tahun lagi. Kenapa Bos panggil saya tempo-tempo ini? Padahal kita bilang, wah saya sudah suap yang banyak baru, selama ini gua ada di mana saja. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kata-kata penutup dari pesan dan nasihat Paulus, dia bilang, hidup dengan penuh kasih. Artinya bahwa anugerah pemberian kemurahan hati, senang kemarahan, keramahan syukur, pahala dan faedah, pasti ada segala sesuatu yang terkandung di dalamnya. Anugerah pemberian kemurahan hati, senang, keramahan, syukur, pahala, faedah, pasti ada segala sesuatu yang terkandung di dalamnya. Semua orang pasti mengerti tentang anugerah itu. Ketika kita menerima anugerah, pasti ada sukacita. Ketika kita mendapatkan pemberian, kita pasti bangga dan senang. Ketika kita menerima sebuah kemurahan hati atau kemurahan hati atau pemberian maaf dari seseorang, maka kita juga bangga karena hilang segala beban yang ada pada kita. Ketika hati kita senang, maka orang di sekitar kita dan di dunia di mana kita ada dan kita hidup juga merasa senang. Ketika kita hidup dalam keramahan, orang juga akan menunjukkan keramahan itu kepada kita. Ketika kita dalam syukur, orang juga pasti akan datang bersyukur bersama-sama dengan kita. Dan itulah nilai yang terkandung dalam semuanya. Karena segala sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang baik tentu akan mendapatkan sukacita bagi orang lain.
Kita kalau rasa syukur kan kita bukan diam-diam, tapi pasti kita bersukacita. Lalu kita bilang, Bapak Majelis, mari datang berdoa dengan saya karena hari ini saya bersyukur ulang tahun. Bukan kita diam-diam terus orang bilang, ulang tahun lagi buat lebih nggak apa-apa. Padahal kita secara tidak langsung telah diingatkan bahwa kita tidak tahu mengucap syukur. Kita menabur kasih, berarti kita memberi sesuatu yang luar biasa bagi orang lain, dan orang lain juga bisa merasakan segala hal yang bisa kita rasakan dan mereka nikmati di tengah-tengah hidup. Oleh sebab itu, dari bagian firman Tuhan ini, kita semua dalam sebuah kelompok kehidupan kita masing-masing, kita tahu peran kita masing-masing. Hobi Mesak tiap lalu bilang begini, mari kita mainkan saja peran yang diberikan. Mari kita satukan saja rasa persaudaraan. Kita punya peran masing-masing dalam hidup ini. Kita ada yang menjadi bapak, kita ada yang jadi mama, kita ada yang jadi anak, kita ada yang jadi tuan, tetapi kita juga ada yang menjadi hamba. Mari mainkanlah peran kita sesuai dengan apa yang Paulus bilang di sana. Tetapi secara keseluruhan, kita ini hamba Tuhan. Kita ini hamba Tuhan. Kita harus menunjukkan yang terbaik untuk Tuhan, supaya Tuhan bilang, berkat di tangan kananku, kutuk di tangan kiriku, tinggal pilih saja. Kalau yang terbaik berkat pak, kalau yang terbaik kutuk pak. Pulang dan pikirkan, renungkan masing-masing apa yang harus kita lakukan. Kalau ingin berkat, silakan lakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Kalau ingin kutuk, jalanilah apa yang harus dikerjakan. Pada akhirnya kita semua akan menerima dan menjalani semua proses yang harus kita jalani. Itulah sebabnya Paulus mengajak kita semua dalam firman ini, mari kita melakukan yang terbaik selagi kita diberi kesempatan untuk bisa melakukan yang terbaik. Kita melakukan sebuah pembaharuan hidup, mulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga, dan juga kepada semua orang yang ada di tengah-tengah hidup. Kalau kemarin dalam khotbah tentang cinta yang menyejukkan itu, semua orang merindukannya, tapi Paulus juga mengingatkan setiap orang yang menghancurkan persekutuan terkutuklah dia. Tapi setiap orang yang menciptakan kebersamaan, maka diberkati. Itu kata-kata Tuhan yang harus kita pahami. Hari ini ada 17 orang akan masuk dalam sebuah persekutuan jemaat. Mereka merindukan kasih sayang, mereka merindukan nasihat, mereka merindukan bagian dari sebuah persekutuan yang menyadari bahwa ketika mereka menjadi anak-anak, mereka ingin supaya mereka tidak tawar hati. Sebagai bapak-bapak dalam jemaat, kita memberi yang terbaik bagi mereka. Kalau mereka ingin menjadi pemuda-pemuda yang luar biasa, mereka juga mau menjadi orang yang tahu berdoa dan tahu bersyukur. Dan itu ada pada kita semua yang memberi mereka semangat itu. Dalam penggembalaan sampai pengajaran terhadap mereka, kami punya pesan. Kami cuma mau jangan lupa pintu gereja. Hari ini kamu akan mengakukan percaya kepada Tuhan, mau mengangkat diri, mau ikut salib bersama Tuhan, mau berjalan dalam kasih karunia Allah. Jangan membuat Tuhan menjauh daripada kamu. Jangan karena kamu lupa pintu gereja, Tuhan bilang 1000 kali kamu taruh aku di dalam hatimu, tapi 1000 kali pula kamu tidak pernah ada di hatiku. Itulah sebabnya datanglah ke pintu gereja ini, karena dari situlah Tuhan bilang kamu juga ada di dalam hatiku.
Kita boleh taruh Tuhan di hati, tapi kalau kita Tuhan taruh di hati, jangan kita mimpi. Oleh sebab itulah kejarlah supaya kita juga ada di hati Tuhan. Dalam ke-17 orang ini, ada satu orang akan dibaptiskan sebagai keluarga. Marilah kita terima dia sebagai anak-anak kerajaan Allah. Sebagaimana kita harus bersyukur karena Tuhan mengasihi setiap orang di tengah-tengah pergumulan hidup. Tuhan memberkati kita. Firman ini menjadi berkat bagi kita semua.